mewah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, ya, yang harus banyak-banyak kita selalu bersyukur, ya, dengan nikmat yang diberikan. Nikmat sehat, ya, itu yang utama, karena jika sehat kita bisa terus melakukan aktivitas kita, ya, ananda semuanya, apakah itu belajar maupun kegiatan-kegiatan yang lain, membantu orang tua, ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, ya, karena jasa beliaulah kita dapat menikmati, ya, Islam yang sebenarnya, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Islam yang Allah dan Rasul, ya, Allah perintahkan dan yang Rasul contohkan kepada kita. Dan kita berharap bisa mengikuti sunnah ini hingga akhir hayat kita. Dan kita juga berharap semoga, ya, kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil akhir, ya. Allahumma amin. Baik ananda semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu materi tentang bola voli. Ya, minggu lalu, ya, ini tentunya sudah kita bahas, ya ananda, gerak spesifik servis atas permainan bola voli. Nah, gerak spesifik, ya, bagaimana itu gerak spesifik servis atas? Nah, itu sudah, ya. Nah, caranya seperti ini, ananda tentunya mengamati gambar ini, ya. Bola tersebut dipegang, ya, kemudian dilambung ke atas, kemudian tangan kanan siap memukul bola tersebut, ya. Perkenaannya seperti ini. Nah, ini sudah. Ya, kemudian kita lanjut dengan variasi dalam pembelajaran bola voli. Apa itu variasi? Variasi adalah melakukan satu bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara. Ya, variasi arti beragam, ya, beragam gerak, ya, yang akan kita lakukan. Seperti melakukan gerak spesifik passing atas bola voli di tempat. Kemudian gerak tersebut dilakukan dengan bergerak sambil maju, ya, sambil bergerak maju mundur dan bergerak menyamping secara perorangan, berkelompok, berpasangan maupun kelompok. Nah, jadi permainan bola voli ini ananda, ya, itu dilakukannya tidak boleh berdiam diri saja di tempat. Jadi permainan bola voli tersebut, ya, itu, ya, sambil bergerak maju mundur. Kenapa maju mundur? Karena ketika ada bola datang terlalu rendah yang tidak bisa kita jangkau, terlalu rendah di hadapan kita, ya, terlalu pendek, ya, hingga bolanya kita kejar dengan cara maju, ya, sambil melakukan passing bawah. Jika bolanya terlalu rendah itu dilakukan dengan passing bawah. Nah, jika bolanya terlalu tinggi kita mundur melakukannya dan kita bisa ambil dengan cara passing atas, ya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, itu bisa dilakukan secara perorangan dan berpasangan. Nah, ini tentunya bisa dipraktekkan nanti di rumah, ya ananda. Baik, kita lihat seperti ini dia. Satu, aktivitas pembelajaran mendorong bola menggunakan kedua tangan dari depan atas dahi. Nah, ini sama dengan melakukan passing atas. Passing atas, ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, harus tinggi. Kenapa? Karena jika netnya sampai 2 meter lebih, maka dia harus melewati net yang akan sampai ke daerah lawan, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, caranya ada di sini. Ananda bisa membacanya, memahaminya, dan tentunya ananda bisa mempraktekkannya di rumah. Baik, yang kedua kita lihat aktivitas pembelajaran mendorong bola menggunakan kedua tangan dari depan atas dahi. Bola dipantul ke lantai terlebih dahulu. Nah, bola ini dipantul ke lantai setingginya, ya, setinggi
setingginya, ya setinggi-tingginya, lihat, setinggi di atas kepala tentunya ya. Nah, dipantulkan kuat ke lantai. Kemudian ya, bola ini setelah memantul tinggi, maka kedua tangan kita melakukan passing atas untuk melempar ke depan, ya, tinggi. Nah, kenapa harus tinggi? Tinggi ya agar nanti jika permainan itu dilakukan menggunakan net, maka dia bisa melewati net yang sampai ke regu lawan. Nah, ini dipantulkan dulu ya bolanya ke lantai. Nah, Ananda bisa amati gambarnya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Baik. Nah, selanjutnya 3 aktivitas pembelajaran mendorong bola menggunakan kedua tangan dari depan atas dahi. Bola tergantung. Ya. Bola tergantung. Nah, bagaimana dikatakan bola tergantung? Nah, dorong bola ke depan atas. Ini bola ini sudah di tangan kita. Kita dorong ke atas hingga melambung tinggi. Nah, kita ambil dengan cara passing atas dan mempassingnya ke depan atas ke arah regu lawan. Nah, jika nanti misalnya itu permainan secara beregu, tapi jika belum permainan secara beregu, nah sendiri, nah ini harus bisa dilambung ke atas, ya, dipassing dengan cara ke depan atas tinggi. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi Ustazah jelaskan yang secara garis besarnya, kemudian Ananda amati gambar berikut ini ya, dan Ananda bisa mempraktekannya di rumah. Nah, untuk gerak yang lebih spesifik teorinya Ananda juga bisa baca tahapan pembelajaran ini ya. Baik, tujuan pembelajaran menggunakan bola yang diikat tali adalah peserta didik menggunakan waktu dengan efektif, bola tidak menggulir jauh, peserta didik mudah mengontrol posisi dan gerakan bola, peserta didik dapat melakukan pengulangan gerakan dengan mudah. Nah, ini juga menggunakan tali sudah pernah, maksudnya sudah Ustazah jelaskan minggu lalu ya. Baik, kita lihat aktivitas yang keempat. Ya, aktivitas pembelajaran menembak atau shooting bola dengan satu tangan melewati atas net. Nah, ini dia. Nah, ini yang Ustazah masukkan. Jika permainannya nanti dalam satu regu, ya, secara beregu, nah bola tersebut harus bisa dipassing melewati net. Makanya bola itu harus tinggi ya. Nah, seperti ini dia, passing atas namanya. Jika tangannya bentuknya seperti ini, ya, harus bisa melewati net yang sampai ke regu lawan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lihat aktivitas 5. Aktivitas pembelajaran mendorong bola menggunakan kedua tangan. Bola di lambung teman dari arah depan. Nah, lihat ini. Arahkan kembali bola pada pelambung dengan tepat. Nah, ini bola ya, di lambung ke tinggi ke atas kemari. Nah, jadi ini mengambilnya dengan cara passing atas, berdiri lurus, bahkan bisa sambil meloncat ya, dengan cara passing atas ya, jika tangannya seperti ini. Nah, ingat, untuk bola yang tinggi seperti ini ya Ananda, itu mengambilnya dengan cara passing atas. Tapi bola itu jika sudah sampai di depan dada ini, tidak dengan cara begini mengambilnya, dengan cara passing bawah ya. Nah, seperti ini nanti cara mengambilnya. Jika bolanya sudah sejajar dengan dada, ini cara mengambilnya dengan passing bawah ya. Nah, bentuk tangannya juga berbeda ya, itu Ananda harus ingat. Baik, lihat ini. Aktivitas 6, pembelajaran mendorong passing atas, bola menggunakan kedua tangan langsung. Nah, ini dia passing atas. Ya, lihat tangan selalu di atas kepala ya, untuk melakukan passing atas. Ini untuk bola yang tinggi ya Ananda ya, bola yang datangnya tinggi. Ya, jadi Ananda harus bisa memahami cara tersebut. Ananda bisa praktekkan di rumah dengan bola-bola yang ringan saja. Nah, akan lebih bagus lagi jika ada bola voli. Tapi Ananda manfaatkan apa yang bisa ya. Jika bisa beli bola voli, beli. Tapi jika tidak, ada bola yang bisa digunakan yang ringan ya, yang bisa digunakan untuk berlatih lah, silahkan ya. Ya, agar Ananda tidak kaku ya, dan sekalian berolahraga. Baik, selanjutnya aktivitas 7. Nah, ini lihat dia, ini adalah passing bawah
Kita lihat aktivitas pembelajaran menahan bola dengan kedua lengan lurus dan rapat. Bola dilambung sendiri, dilambungkan sendiri. Nah, ini bola dilambungkan sendiri. Lihat, tinggi. Nah, dengan cara seperti ini namanya passing bawah. Jika ini tadi namanya apa? Passing atas. Beda ya, bentuk tangannya beda. Ya, passing atas dengan passing bawah. Passing bawah seperti ini. Nah, ini jika bola datangnya sudah rendah ya Ananda, seperti ini. Jadi ingat, passing bawah itu biasanya lebih digunakan untuk bola yang datangnya rendah. Jika bolanya yang datangnya tinggi, maka digunakan passing atas dengan tangan berada di atas kepala. Ya, semoga paham ya. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran menahan bola dengan kedua lengan lurus dan rapat. Bola dipantulkan sendiri. Nah, ini latihannya. Bola dipantulkan ke lantai, kemudian dilakukan dengan passing bawah. Ya, Ananda bisa amati ya langsung ya dengan gambar. Nah, adapun teknik-teknik khususnya Ananda bisa baca ya. Bisa baca di sini, bisa Ananda baca-baca. Kemudian kita lihat aktivitas pembelajaran mendorong bola dengan kedua lengan lurus dan rapat. Bola dipantul sendiri. Lihat, dipantulkan ke lantai, kemudian dipassing. Nah, seperti ini dia akhirnya bolanya. Ya, banyak sekali ya bentuk-bentuk gambar ini, kiranya Ananda bisa memahaminya dan terus mempraktekannya di rumah. Nah, ini juga ya bentuk passing bawah. Nah, bolanya tinggi, kemudian bisa dipassing ke atas. Nah, ini juga aktivitas pembelajarannya dapat dilakukan secara berpasangan. Ya, passing bawah ya, saling mengopor dan mengambilnya dengan cara passing bawah. Baik. Seterusnya juga ada ini gambarnya, Ananda bisa amati lagi, bentuk formasinya 3. Ya, opor kemari, ini kemari opor dan ambilnya dengan passing bawah. Ya, yang ini opor kemari, yang ini opor kemari, ini kemari lagi, ambilnya passing bawah. Nah, ini formasi segitiga. Kenapa? Yang dimainkan oleh 3 orang pemain. Baik, seterusnya ya Andanya banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Ya. Nah, ini melakukan servis ya. Jadi direnggangkan bola tergantung atas. Nah, ini dia. Servis ini biasanya servis atas ya. Nah, ini juga adalah aktivitas gambarnya ketika melakukan servis. Lihat, aktivitas pembelajaran memukul bola dengan telapak tangan dan jari direnggangkan. Bola dipantulkan sendiri. Lihat, bola ini pertama dipantulkan. Setelah dipantulkan memang tinggi. Ini sebenarnya seorang ya, 1 orang saja yang memantulkannya. Kemudian orang itu juga yang melakukan servis atas. Lihat, bolanya harus seperti ini, setinggi tangan kita ya, bisa menjangkau untuk melakukan servis. Nah, kemudian kelompok lain atau teman lain bisa mengambilnya dengan cara passing bawah dan bisa mengambilnya dengan cara passing atas. Nah, itu dia ya penjelasan gambarnya biar lebih mudah. Nah, ini juga seperti itu. Ini servis atas nih ya. Memukul bola dengan telapak tangan dan jari direnggangkan. Bola dilambung sendiri. Nah, ini bola dilambung sendiri. Bagaimana melambungnya? Lambungnya dilempar dulu ke atas ya. Kemudian diservis dengan tangan kanan, dipukul dengan tangan kanan. Nah, adapun teman yang lain bisa mengambil bola dengan cara passing bawah. Nah, jika bolanya terlalu rendah maka diambil dengan cara passing bawah. Nah, ini dia. Diamati ya gambarnya Ananda ya. Baik. Selanjutnya ini sudah menggunakan net, sama seperti yang tadi ya. Nah, ini juga sama. Ya, ini banyak sekali sebenarnya aktivitas pembelajarannya, kegiatannya berupa praktek-praktek ya. Saja berharap bisa Ananda praktekkan di rumah. Nah, ini gambar ketika melakukan apa ini? Smash. Ya, smash. Nah, smash ini dilakukan bisa sambil melompat. Ya, berlatih ya. Kenapa sambil melompat? Karena bolanya tinggi. Bagaimana bola itu bisa dijangkau? Di smash yaitu dengan smash itu artinya apa? Smash itu artinya
memukul bola dengan cara keras dan tajam ke regu lawan. Nah, seperti itu dia. Nah, karena bolanya tinggi maka sambil meloncat melakukannya. Nah, baik. Nah, ini dia. Ini juga bentuk latihan smash sambil lari kecil kemudian sambil lompat. Karena apa? Karena tinggi. Biasanya smashan itu terhadap bola yang datangnya tinggi, tidak rendah ya, tidak rendah. Jika bolanya tipis sekali melewati net, ini biasanya dilakukan passing bawah dulu. Setelah passing bawah, di passing bawah dan bola melambung tinggi maka dilakukan smash. Nah, ini dengan bantuan teman. Ya. Nah, seperti itu. Baik Ananda, kita lihat materi berikutnya. Aktivitas variasi gerak spesifik passing atas, passing bawah, servis atas bola voli. Nah, aktivitas variasi adalah beberapa bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara. Melakukan gerak spesifik passing bawah, passing atas, passing bawah, servis atas di tempat. Nah, jadi aktivitas ini dapat dilakukan ya di tempat, bergerak maju mundur. Ingat, permainan bola voli ini ya tidak bisa hanya berdiam diri saja di posisi kita masing-masing. Ya, jadi dia harus bergerak maju mundur mengikuti arah datangnya bola. Ya, maju mundur, bergerak menyamping, zigzag ya, baik seorang ya berpasangan maupun berkelompok. Nah, karena datangnya bola itu tidak tentu arahnya ya, apakah nanti rendah ataukah tinggi, apakah menyamping, apakah zigzag. Nah, itu harus bisa diambil ya, diambil dengan cara passing bawah, passing atas, ataukah dilakukan smash ya. Nah, satu aktivitas variasi passing atas dan bawah. Nah, lihat ini sekali lagi biar Ananda mahir, ini adalah passing atas ya, dilempar kemari, dilambung kemari. Nah, ini passing bawah, ini passing bawah. Nah, kemudian dilambung tinggi maka diambil dengan cara passing atas. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian aktivitas variasi servis atas dan passing bawah. Nah, ketika bola di servis atas maka diambil dengan passing bawah. Ya. Nah, ini lebih banyak ya. Ini satu, lempar ke regu lawan. Kita lihat. Kemudian regu lawan mempassingnya ke teman satu regu. Ya, teman satu regu. Kemudian teman yang satu regunya lagi kemudian mempassingnya ke regu lawan. Nah, ke regu lawan. Ya. Regu lawan memainkannya juga ke teman satu regunya. Nah, satu kali, dua kali, tiga kali paling banyak ya memainkan bola dalam satu regu, lalu langsung dioper ke regu lawan lagi. Jadi batasnya hanya 3 kali melakukan pukulan dalam satu regu, lalu bola harus diseberangkan ke daerah lawan. Ya, insya Allah jika sekolah ya kita sudah normal pembelajarannya ya Ananda, kita bisa bertatap muka dan melakukan permainan bola voli ini. Lihat, ini adalah permainan dalam satu regu ya, berlatih ya, bermain 3 lawan 3. Nah, ini latihan ya Ananda. Tapi jika ditanya berapa orang satu tim pemain bola voli, yaitu ada berapa? Ada 6, satu regu, satu tim ya. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 16. Nah, ini berlatih 3 lawan 3 ya. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah materi tentang bola voli ya Ananda. Salah satu permainan dari bola besar. Ya, Ustazah berharap Ananda mampu mempraktekannya di rumah ya. Ananda mampu mempraktekannya di rumah. Pelan-pelan saja menggunakan bola yang ada ya. Nah,
Jika bisa dibeli bola voli, bagus ya, sekali untuk berlatih menggunakan benar-benar menggunakan bola voli. Nah, jika tidak, Ananda bisa membeli bola-bola yang murah saja untuk dapat dipantulkan, kemudian dilakukan passing bawah, passing atas, servis. Nah, biasanya memang lebih bagus bola voli ya. Nah, jadi dia terlatih. Nah, ketika nanti kita berada di bertemu di sekolah, nah, jadi tidak kaku lagi untuk melakukan pembelajaran bola voli, ya. Baik, Ananda, jika ada yang tidak paham tentang permainan sepak bola, bola voli bisa di Japri Ustazah ditanyakan ya. Nah, sekarang kita masuk permainan bola kecil melalui aktivitas permainan bulu tangkis, ya. Permainan bulu tangkis. Kita lihat dulu sejarah singkat tentang permainan bulu tangkis. Kita ingatkan kembali, walaupun ini sudah waktu di pembelajaran di kelas 7. Lihat, permainan bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, ya. Nah, ini pertama kali ya disebut-sebut di India dan Republik Cina, ya. Jadi nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa Jiangxi. Nah, kemudian kita lihat objek misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak disebut dengan battledores ya, dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London ya pada tahun 1854 ketika masalah Patch ya mempublikasikan kartun ini. Nah, lihat. Kemudian ya, olahraga kompetitif bulu tangkis ini ditemukan oleh petugas tentara ya Britania di Pune, India, abad ke-19. Makanya orang India menyebut bulu tangkis ini dengan sebutan Pona, ya, berasal dari kota Pune, ya, kota Pune yang disebut dengan istilah Pona, ya. Nah, seperti itu. Kemudian tentara tersebut membawa permainan ini ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan sampai di Inggris diberilah nama dengan badminton battledores, a new game. Nah, battledore, bulu tangkis, sebuah permainan baru. Nah, itu dia. Jadi itu sejarahnya, makanya dikatakan dengan badminton. Lihat, induk organisasi internasional badminton itu disebut dengan IBF ya. Induk organisasi internasional badminton federation. Nah, itu secara internasional nama organisasinya adalah IBF. Ya, didirikan pada tahun 1934 dan mencatat Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, ya, dan Prancis sebagai anggota pelopornya. Nah, seterusnya usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF diterima dengan suara bulat di seluruh delegasi yang hadir. Nah, kemudian ya, olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Nah, itu dia sejarah singkat tentang permainan bulu tangkis ya. Nah, seperti itu. Baik, Ananda, itu sejarah singkat. Kita langsung lihat pada gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Ya, gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Yang pertama, gerak spesifik servis panjang, forehand. Nah, ya, ada namanya servis panjang, forehand. Nah, seperti ini dia bentuk atau cara memegangnya seperti ini dulu ya. Anda masih ingat cara memegang bulu tangkis? Nah, seperti ini dia. Nah, baik. Kemudian
posisi tahap pembelajarannya dapat Ananda lihat seperti ini, posisi awal, gerakan, akhir gerakan, ya. Nah, jadi ada pukulan servis panjang yang namanya forehand hand. Yang kedua ada pukulan servis pendek forehand hand, ya. Nah, tetap memegang seperti ini dengan cara mengambil bola dari bawah, servis pendek namanya. Ya, kalau servis panjang itu raketnya ke atas ya, dan pukulannya pastinya lebih panjang dan lebih tinggi. Ya, ini Ananda amati gambarnya ya. Nah, selanjutnya B, gerak spesifik pengembalian pukulan servis. Ananda dapat mengamati gambar tersebut, ya. Lihat gambarnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini gerak spesifik pengembalian servis panjang pada permainan tunggal. Ya, Ananda sekalian, Ananda pastinya semua suka dengan permainan bulu tangkis ya. Jadi bisa Ananda praktekkan di rumah. Ananda tentunya punya ini raket di rumah ya. Rajinlah berlatih sekalian berolahraga ya. Lakukan secara berpasangan dengan kakak, saudara, adik ya, atau abang ya, atau ayah bisa. Baik, nah ini kemudian gerak spesifik pengembalian servis pendek pada permainan ganda. Ya, ganda berarti bagaimana satu regu itu ada 2 orang ya yang bermain. Nah, Ananda bisa mengamati ya gambar tersebut dan mempraktekannya di rumah. Baik, variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Lihat, variasi pembelajaran bulu tangkis ini adalah melakukan satu bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara. Seperti melakukan gerak spesifik pukulan forehand hand, bola di tempat sambil bergerak maju mundur dan bergerak menyamping, baik secara perorangan maupun berpasangan. Ya. Baik secara perorangan maupun berpasangan. Jadi Ananda bisa langsung mempraktekannya ya. Jadi permainan bulu tangkis ini juga sama dengan permainan bola voli yang menuntut tidak boleh berdiam diri ya. Yang menuntut harus banyak bergerak, maju, mundur, mengambil bola sesuai dengan datangnya bola, maju, mundur, menyamping seperti itu ya. Ya, baik Ananda, tentunya ini dapat dipraktekkan di rumah. Sekali lagi dipraktekkan ya, agar mahir mempraktekannya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.